Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini, yaitu episode 46, Anda bertanya Alkitab menjawab, 1253844 sekian. Nah, Anda akan mendapat banyak kebenaran dari tanya jawab ini. Shalom Pak Iras, saya seorang ibu, 2 anak, istri kedua, dan suami kedua. Kami menikah sudah 3 tahun. Suami saya yang sekarang, yang saya kira orang takut Tuhan, ternyata orang kasar, egois, pelit, dan tidak terbuka, masalah penghasilan, dan di rumah kami tinggal sama ibu mertua yang kekanak-kanakan sekali, sedikit pun tidak ada jiwa keibuan sama anaknya, cepat sekali marah, pelit, dan Pak Eras, suami saya ini cerai dengan istri pertama yang beda keyakinan. Apa dosa kalau saya pergi meninggalkan suami saya dan kembali kumpul dengan anak-anak saya? Aduh, saya seorang ibu, 2 anak, istri kedua, dan suami kedua. Kami menikah sudah 3 tahun. Oke, 3 tahun tapi belum punya anak atau sudah punya anak? Kayaknya belum ya. Bagi saudara-saudara sekalian yang mengikuti apa yang saya kemukakan ini, hati-hati menikah. Ya, banyak, betul-betul saya katakan banyak itu tidak sedikit. Janda atau duda yang tidak tahan hidup sendiri lalu tidak selektif memilih teman hidup. Saya sudah sering melihat janda-janda atau ibu-ibu yang ditinggal cerai atau ditinggal meninggal pasangannya, gelap mata menikah dengan orang yang pada mulanya dia lihat akan membahagiakan hidupnya, ternyata membuat dia masuk neraka di bumi. Ya, saya tidak tahu seberapa dalamnya penderitaan ibu ini, tapi dari perkataan ini parah ini. Saya tidak bisa menjawab sebenarnya karena saya tidak tahu kasus secara lengkap, seberapa kasarnya dan lain-lain. Tetapi ibu ini sebenarnya rugi, menikah ini rugi. Dan ini pelajaran buat saudara-saudara ya, buat ibu-ibu ya, lebih baik tidak usah menikah. Saya sendiri ini usia 61. Istri saya usia 59, istri saya usia 60 tahun. Saya sudah tekad kok, kalau saya tidak punya istri, saya tidak menikah lagi. Pokoknya tidak menikah, titik. Apapun alasannya. Ya, kita tidak membuka hati untuk siapapun, kita menutup hati terhadap siapapun. Ya, saya tidak tahu kasusnya mengapa menikah lagi, apa karena membutuhkan uang, perlindungan, dan lain-lain. Tetapi yang ini jawaban saya terpaksa hanya berdoa saja. Apakah saya harus cerai, pulang dengan anak-anak saya? Kan saya tidak tahu, kau ini menikahnya resmi enggak? Loh, kok 2 anaknya tidak bersama? Apakah bersama lalu harus dibawa pergi? Jadi tidak terlalu jelas, tapi saya hanya minta berdoa saja. Ya. Kalau sebuah perkawinan merusak dan menghilangkan tujuan hidup, jangan menikah. Maka Alkitab mengatakan kalau pasanganmu tidak seiman dan minta cerai. Lebih baik engkau tidak menikah daripada menikah yang membuat engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan. Lebih baik engkau menghentikan perkawinanmu daripada
menikah yang akhirnya engkau masuk neraka. Nah, tapi untuk ibu ini saya tidak memberikan satu keputusan. Saya hanya berkata berdoa. Terus terang pusing saya, puyeng. Karena saya tidak tahu kasusnya secara lengkap. Tapi ibu harus berdoa. Ikuti terus khotbah saya, biar Tuhan memberi hikmat. Ya, Tuhan memberkati. 081227113 sekian. Yang terhormat Pak Erastus, pada acara kebaktian kebenganan rohani, begitu mudahnya pengkhotbah mengatakan asal percaya Yesus masuk surga. Tetapi begitu masuk Kristen ternyata begitu banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan untuk masuk surga. Jadi memang begitu? Tidak. Asal percaya Yesus masuk surga, tidak. Asal percaya Yesus masuk surga, tidak. Tetapi tantangan untuk percaya dan menerima Yesus harus dilakukan. Soal percaya itu bukan hanya soal pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Dimulai dari keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lalu minta ampun. Seandainya hari itu dia mati setelah dia ikut KKR, mungkin dia masuk surga. Mungkin, tetapi tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, tapi hanya menjadi anggota masyarakat. Tetapi kalau ternyata dia hanya memiliki keyakinan akali, persetujuan pikiran, hanya keyakinan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, tapi kelakuannya tidak benar, tidak baik, apalagi jahat, pasti masuk neraka. Kepada yang bertanya, saya sarankan, ikuti khotbah saya mengenai keselamatan. Keselamatan dan keselamatan di luar Kristen. Nah, saudara akan bisa mendapatkan jawaban yang lengkap, yang sekarang tidak lengkap. Terima kasih. 082113614 sekian. Ya. Oke. Salam Pak Eras, hampir semua khotbah Bapak saya dengar dan saya arsipkan dan saya menemukan bahwa pemberitaan kebenaran firman Pak Eras sudah benar dan mengubah sikap saya dalam keseharian, bahkan terkadang saya sering tidak pede, tidak percaya diri. Misalnya selesai berinteraksi dengan seseorang, selalu merasa jangan-jangan ada kesalahan dalam ucapan saya atau perbuatan saya sehingga menyakiti seseorang. Pertanyaan saya adalah apakah saya sudah berlebihan atau karena dosa? Kesalahan saya yang terlalu menumpuk. Pak David Chandra Jambi, Pak, hal yang sama saya alami. Bahkan saya pun sering mencurigai diri saya. Apakah ketika saya berkhotbah tadi ada kesombongan, ada ketidaktulusan? Karena dulu memang sering tidak tulus atau kurang tulus. Atau lebay-lebay. Lebay itu juga bisa termasuk kebohongan yang terselubung. Harus. Tapi lama-lama nanti kita tahu. Tidak ada dosa yang kita lakukan. Sebelum tidur dulu selalu mengaku berdosa, minta ampun. Ya, beberes. Tapi lama-lama kita juga bingung mau minta ampun apa ya. Dosa apa yang saya lakukan? Rasanya sepanjang hari ini tidak ada kesalahan yang saya lakukan. Kita langsung tidur saja. Nanti jam 4 kita bangun. Kalau dulu saya jam 1 sampai jam 3 sampai jam 4. Akhirnya rusak memang irama tidur saya, lalu saya jadi teler. Sekarang saya coba bangun, tidur lebih awal, bangun lebih pagi. Nah, itu lebih baik. Dan baru saya beberes. Minta ampun kalau salah, periksa diri. Paling-paling saya mengatakan ampunilah segala ketidaktepatanku. Tapi kalau saya bercakap-cakap dengan seorang teman atau orang, lalu waktu selesai saya dimikir, diem, wah ada salah itu tadi. Saya langsung minta ampun saat itu juga. Saya tidak nunggu nanti malamnya. Bagus Pak, ya Bapak David Chandra, Bapak sangat berbakat untuk bisa hidup tidak bercacat, tidak bercela. Teruskan Pak, kita ketemu di surga nanti. Oke. 08238367 sekian. Salam Pak Eras, ada hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Pak, selama ini saya nggak pernah ngerasa pernah sekalipun menyenangkan hati Tuhan. Tidak pernah sekalipun menyenangkan hati Tuhan.
dengan teman ataupun kerabat maksud saya. Pak, selama ini saya nggak pernah ngerasa pernah sekalipun menyenangkan hati Tuhan. Dengan teman ataupun kerabat maksud saya. Saya nggak pernah ada di tempat keramaian. Saya orangnya pemalu dan nggak senang bepergian. Waktu saya habis terbuang hanya di rumah. Setelah saya bekerja, saya hanya di rumah. Yang saya ingin tanyakan dengan kepribadian saya yang seperti ini, mungkinkah saya bisa menyenangkan hati Tuhan? Sedangkan saya merasa asing di keluarga, terlebih lagi dengan kerabat. Oke. Harus diketahui bahwa keadaan Anda ini belum tentu salah. Belum tentu salah. Bisa salah, tapi juga belum tentu salah. Anda kalau sering-sering keluar rumah malah bisa-bisa bikin salah. Jadi jangan menghakimi diri sendiri secara keliru. Sedangkan saya merasa asing di keluarga, terlebih lagi dengan kerabat. Saya tidak tahu penyebabnya mengapa asing. Ya. Saya tidak tahu. Jadi saya masih melihat bahwa Anda orang baik. Anda bukan orang urakan. Tetapi cobalah saudara bersosialisasi. Karena kesempatan itu kesempatan kita menjadi saksi memberkati orang lain. Ya. Untuk nama ini nanti konselor wanita dari kami bisa menghubungi orang yang saya bisa percaya. Mungkin saudara membutuhkan teman atau nasihat, ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Oke, 08128984 sekian. Salam Pak Eras. Saya sudah ikut Rehoboth selama 10 tahun. Saya Katolik Baptis dari bayi dan sejak saya dengar Pak Eras, saya seperti menemukan permata yang hilang dan memutuskan untuk dipindah ke Rehoboth dari tahun 2010 dan Pak Eras sendiri membaptis saya tahun itu. Hidup saya berubah, Pak. Saya terus berjuang melawan daging dari hari ke hari. Cara pandang ke dunia sudah semakin berubah. Pertanyaan saya, kenapa ya Pak saya berubah menjadi sangat melo dan suka menangis? Menangis kalau lihat orang lain susah. Menangis kalau ingat dunia ini tragis. Jadi terkesan saya cengeng. Tapi kadang nggak tahan Pak, air mata mengalir. Saya takut ini kejiwaan atau gimana Pak? Atau apakah ini normal? Terima kasih Pak Eras, saya berdoa Pak Eras diberi umur panjang supaya tetap melayani Tuhan. Perasaan seperti ini pasti akan muncul di hati kita. Anda pasti sering melihat, mungkin sering. Saya berkhotbah, nangis. Bahkan kalau di gereja Anda melihat, saya pernah sesenggukan itu di mimbar, sampai tidak bisa ngomong. Nah, hati seperti ini atau melo-melo seperti ini, itu menjadi salah satu ciri dari seorang yang sering ada di hadapan Tuhan, orang yang berusaha untuk hidup benar. Lihat orang susah nangis, lihat dunia tragis nangis. Tetapi tolong untuk melokalisir perasaan supaya jangan menjadi lebay. Tapi perasaan tidak boleh dihilangkan. Disablim, disublimasi, diarahkan untuk hal yang lebih stabil dan mulia. Saudara ada di track yang benar. Pelihara terus perasaan ini. Tetapi lebih melokalisir. Selamat berjuang, karena Anda orang normal di mata Allah. Puji Tuhan. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan yang harus dijawab. Sekarang saya jawab lagi dari 0813-269-38 sekian. Selamat siang, apakah ada GSKI atau komunitas kecil seperti Komsel di Semarang? Terima kasih. Nah, ini nanti sekretaris saya akan memberikan nomor telepon dari GSKI yang di Semarang, ya. Tolong dicatat dulu, dikirim. Semarang ada jemaat, ada GSKI, ya. Oke. Salam Pak Eras, I hope you well. Saya mau nanya apakah benar ada Pentakosta ketiga.
Kalau ada minta penjelasannya menurut Pak Eras, terima kasih. Salam dari Sydney, dari kota Sydney. Sebenarnya Pentakosta itu hanya sekali untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan Allah, mengirimkan rohnya itu dipenuhi atau telah digenapi. Oleh sebab itu peristiwa Pentakosta itu harus disertai tanda fisik. Suara gemuruh angin, lidah-lidah api turun, lalu orang berbahasa lidah asing, senolalia, bukan glosolalia. Saya memperhatikan ada pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan berbahasa roh pada hari Pentakosta. Enggak, itu bukan bahasa roh, itu lidah asing, berbahasa lidah asing. Mengucapkan satu bahasa yang bisa dimengerti banyak bangsa dari berbagai bahasa. Jadi itu saja sekali. Kalau ada ketiga, saya mau tanya, apakah peristiwa misalnya di zaman reformasi bisa dikatakan Pentakosta? Dan banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah gereja yang mengubah kebangunan rohani di Inggris. John Wesley, Charles Wesley. Apakah tidak bisa dikatakan itu sebuah Pentakosta? Banyak peristiwa lebih dahsyat dari peristiwa-peristiwa sederhana hari ini. Siapa yang melegitimasi bahwa sebuah peristiwa itu dikatakan Pentakosta kesekian? Tetapi kalau ada orang mau meyakini begitu, ya sudah, kita diam saja. Tapi kalau saudara tanya saya, tidak ada. Tidak perlu. Karena peristiwa Pentakosta hanya sekali untuk menunjukkan bahwa apa yang dijanjikan Allah akan mengirimkan rohnya digenapi. Oke. Terima kasih. 08383960 sekian. Salam Pak Eras, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih diberi kesempatan untuk mendengarkan khotbah-khotbah Bapak yang sudah banyak mengubah cara berpikir kami. Saya ingin bertanya Pak, apa pandangan Bapak tentang kekhawatiran dan bagaimana pengalaman Bapak mengatasi kekhawatiran? Kekhawatiran itu harus dibagi dua, satu positif, dua negatif. Kalau Tuhan berkata, kamu jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, artinya kamu jangan khawatir untuk hal itu. Tapi takutlah akan Allah yang bisa membunuh tubuhmu dan membuang ke neraka. Artinya ada kekhawatiran, kita harus khawatir masuk neraka. Khawatir ditolak Allah. Seperti seorang murid yang khawatir tidak naik kelas. Karena khawatir tidak naik kelas, maka belajar rajin. Karena khawatir dimarahi guru, maka menyelesaikan tugas. Nah, kalau orang tidak punya khawatir sama sekali, bahaya. Sembrono. Nah, sekarang masalahnya adalah khawatirmu itu hal apa? Kalau kita khawatir hal makan minum, itu konyol. Bekerjalah. Tanpa kekhawatiran Allah akan mencukupi. Yang kita khawatirkan adalah apakah kita ini berkenan di hadapan Allah belum? Nah, masalahnya orang lebih takut tidak makan daripada ditolak Allah. Dia pikir mencari uang lebih sukar dari mencari Tuhan. Ini yang salah. Kekhawatiran pasti kita alami, saudaraku. Dan sekarang terus terang saya lebih khawatir. Kalau waktu saya habis nih, dan saya belum menyelesaikan tugas saya. Makanya saya harus kerja keras. Seorang kontraktor harus takut dan khawatir kalau deadline bangunan belum selesai. Maka dia harus kerja keras. Ya, jangan khawatir untuk hal-hal yang menyangkut pemenuhan kebutuhan jasmani. Dan penuhilah itu dengan tanggung jawab. Tapi lebih takut dan khawatirlah untuk hal-hal kekekalan. Pengalaman saya dalam kekhawatiran, ya itu. Dulu saya masih khawatir juga, jadi orang yang tertolak, tidak berhasil. Sekarang sudah tua dan makin mengerti. Kalau aku jadi anak Allah, kalau aku takut akan Allah, dia akan pelihara hidup saya. Dan setelah sekian tahun saya ikut Tuhan Yesus melewati banyak pergumulan, saya membuktikan Allahku setia. Ku kenal kau Allah, tak berubah, sesuai janjimu. Itu jelas. Terima kasih.
0813 88631 sekian ya. Salam Pak Erasto, saya sangat diberkati dan diubahkan lewat pengajaran Bapak di YouTube live streaming dan Truth ID. Hanya saya mau mendengar penjelasan kembali mengenai rapture atau pengangkatan orang percaya untuk terluput dari masa tribulasi atau masa aniaya besar. Dan nasib orang percaya yang tertinggal yang harus mengalami siksaan jika mereka tetap setia mempertahankan imannya. Terima kasih buat penjelasannya Pak. Waduh. Saya bukan tidak bisa menjelaskan, saya bisa menjelaskan, tetapi waktu saya tidak cukup. Kalau saya jelaskan hanya sepotong ini takutnya saudara bingung. Ya. Minta maaf ya, saya akan jelaskan nanti dalam satu seminar khusus ya. Ya. Saya akan jelaskan dalam seminar khusus. Yang hari ini saya belum bisa jelaskan. Harus lengkap. Ada pertanyaan yang terpaksa tidak bisa dijawab. Bukan saya tidak mampu menjawab. Karena perlu penjelasan yang panjang lebar. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dan saya promise akan menjelaskan dan saya perlu waktu ini. Ya, perlu waktu. Ya, sekretaris saya catat ini. Saya janjikan kepada Bapak atau Ibu yang menanyakan ini. 0816 1805 sekian. Salam Pak Era, saya bersyukur dan diberkati dengan adanya program Anda bertanya Alkitab menjawab. Pak, saya ingin bertanya di episode 32 Bapak ada menyebut tentang hadis yang tidak nyaman. Pertanyaan saya. Sebentar. Oke deh, boleh. Apakah roh jiwa orang meninggal tidak dalam Kristus bukan orang percaya perginya ke tempat ini sambil menunggu Kristus datang? Oke. Tadi saya katakan tunggu sebentar, maksud saya adalah bahwa Hades itu artinya dunia orang mati. Jadi tidak menunjuk tempat. Pokoknya dunia orang mati aja. Tapi yang saya pahami dengan adanya korban Kristus di kayu salib, ada Hades nyaman, ada Hades yang tidak nyaman. Apa dasarnya? Yesus berkata pada hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Lalu, apa dasarnya? Semua orang yang meninggal sebelum Yesus mati di kayu salib ditawan. Tapi setelah Yesus mati, Yesus turun ke kerajaan maut, dia membawa tawanan. Ini sebenarnya sudah menjadi tema untuk bulan depan. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini, ya. Tunggu, saya akan jawab lebih lengkap. Apakah penyiksaan sengsara seperti siksaan neraka sudah dimulai di tempat ini? Belum. Karena neraka yang sebenarnya itu bumi ini. Bumi ini akan jadi lautan api. Dan langit baru, bumi baru itu sekarang juga belum ada. Ketika sudah selesai dibangun oleh Yesus, dia akan datang dan membawa kita ke tempat itu. Puji Tuhan. Apa gunanya mendoakan keluarga yang sudah meninggal, tapi tidak percaya Yesus pada saat masih hidup dan pada meninggalnya, agar bisa masuk surga? Karena di gereja tertentu ada misa arwah yang mendoakan agar dosa-dosa yang meninggal diampuni dan bisa masuk surga. Saudara, soal Hades tadi saya akan menjelaskan pada sesi yang tadi sudah saya janjikan. Apakah penyiksaan sudah dimulai di tempat ini? Belum. Tapi pasti kalau orang tidak takut akan Allah waktu hidup di dunia, pasti Hadesnya tidak nyaman. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kalau saya meyakini dan mengajarkan jemaat bahwa kita tidak perlu mendoakan orang meninggal. Kenapa? Karena kalau orang sudah meninggal, dia menentukan nasibnya sendiri. Itu kalau yang saya pahami. Bagaimana kalau orang lain berbuat begitu? Ya kita tidak usah menghakimi, ya biarlah dia meyakini apa yang dia pandang benar. Kalau saya tidak. Makasih. 0853 3311 0 sekian. Esi Dakamoli. Salam, mohon penjelasan dalam Kejadian 6 ayat 4. Anak-anak Allah dan anak-anak manusia. Anak-anak Allah ini keturunan Set, bukan malaikat. Kenapa?
Karena malaikat itu roh-roh yang melayani, tidak membuai, tidak memiliki sperma yang bisa memberikan keturunan. Dan dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita ini keturunan dari satu orang, dari Adam. Tidak ada pria lain. Jadi jelas bukan malaikat, tetapi keturunan Set. Kenapa keturunan Set? Karena mereka masih dipimpin oleh roh Allah. Dalam Roma pasal 8 dikatakan orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tetapi ketika keturunan Set mulai hidup suka-suka sendiri, maka roh Allah mulai undur. Tidak ada lagi anak Allah. Sampai kemudian nanti dalam zaman anugerah, Roh Kudus kembali taruh memimpin orang percaya. Itu anak Allah. Ya, saya kira cukup. 0812 8534 26 sekian. Ya. Sore Om Eras, saya mau bertanya, sudah hampir setahun saya selalu rutin doa setiap bangun pagi. Biasa jam 4 atau jam 4.30 atau jam 6 kalau lagi bangun kesiangan. Saya juga rutin dengar khotbah-khotbah di YouTube dan aktif melayani di gereja. Tapi kenapa ya Om, beberapa minggu terakhir ini saya merasa makin jauh, seolah-olah Tuhan tidak mau saya temui. Saya sudah berusaha melepas keterikatan saya satu persatu, tapi kenapa Tuhan jadi makin menjauh? Memang saya suka makan sembarangan, dan saya menjual makanan-makanan gak sehat. Apa karena itu Tuhan jadi enggan bertemu saya? Saya bingung harus bagaimana lagi untuk mencari wajah Tuhan. Karena dulu waktu awal-awal memulai doa untuk duduk diam di kaki Tuhan, saya mudah tersentuh dan merasa tenang saat berdoa. Apa karena saya sudah jadikan itu rutinitas, sehingga sudah tidak ada feel-nya lagi? Apakah saya sudah secara tidak sengaja menghujat Roh Kudus? Mohon bimbingannya Om, karena saya sering merasa takut kalau secara nggak sadar saya sudah menghujat Roh Kudus dan Roh Kudus meninggalkan saya. Ran, kamu belum dan tidak menghujat Roh Kudus. Kalau kamu sudah menghujat Roh Kudus, kamu tidak tulis seperti ini. Saya kasih tahu ya, kamu menjual makanan, di sini ada dalam kurung makanan, itu bukan makanan tidak sehat, mungkin kurang sehat kalau dimakan kebanyakan. Ya, daging yang kamu jual itu lebih sehat dibanding daging sapi. Coba kamu lihat ya, di YouTube. Atau kamu tanya dokter, dan berkali-kali itu saya lihat. Jadi bukan masalah jual makanan itu ya, itu udah pasti ya, bukan masalah makanan itu. Jadi jangan merasa terintimidasi oleh hal yang tidak perlu kamu terintimidasi. Tidak perlu ya, jangan kamu terintimidasi. Nah, sering kita itu diajar Tuhan, seperti saya diajar Tuhan. Tidak lagi menggunakan perasaan. Jadi waktu kita berdoa, oh Tuhan, haleluya, lalu kita merasa Tuhan hadir. Nanti ada saat-saat di mana kita tidak merasa Tuhan hadir. Seperti yang saya khotbahkan hari-hari ini. Senyap. Kita yang harus meyakini Tuhan bukan dengan perasaan tapi dengan iman. Memang rutinitas bisa membuat feel kita hilang. Tapi rutinitas bisa membuat feel kita itu tajam dan feel kita tepat. Jadi kalau selama ini feel kita emosional atau emosi, sekarang Tuhan mau jernihkan itu. Coba kamu mulai doa dulu diam di kaki Tuhan. Jangan menunggu tersentuh. Itu main perasaan, merinding-merinding. Tidak perlu. Yakin saja Allah itu hadir. Dan keyakinan bukan karena melihat ini akan membuat kamu akan jauh lebih bisa menjamah hadiratnya. Tanpa emosi. Emosi kita kadang-kadang menipu kita. Jadi kamu ada di track yang tepat, kamu tidak menghujat Roh Kudus ini. Jangan bingung. Kamu harus mencari wajah Tuhan, berikan waktu, duduk diam di kaki Tuhan, kamu akan bisa mengerti. Kamu akan bisa mengerti kebenaran-kebenaran ini. Kamu di track yang benar, ya. Kamu masih muda, kamu saya lihat rajin, ya.
Kamu tetap dagang makanan yang kamu jual ini, kamu tidak perlu takut, jual saja, jangan terintimidasi karena kamu jual jasa. Itu tidak salah, lakukan. Tidak salah, ingat Om Eras katakan ini. Tetap setia menyediakan jam doa. Kenapa? Nanti kamu akan punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Di luar yang kamu duga pengalaman-pengalaman itu. Saat seakan-akan Tuhan meninggalkan kita, itu juga saya alami. Seakan-akan Tuhan tidak ada, benar. Tetapi Tuhan akan menolong kita nanti. Oke? Sampai jumpa saudaraku sekalian di episode yang akan datang. Tuhan berkati.